Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di semester genap ya, semester 4. Kemarin semester 3 membahas tentang basis data, sistem basis data. Sekarang kita membahas beralih kepada pemrograman basis data. Jadi kita fokus pada aplikasi-aplikasi pemrogramannya basis data dan koneksinya ke aplikasi. Jadi pertemuan kali ini membahas tentang pemrograman basis data dan sekaligus mensinkronkan antara aplikasi database dengan pemrograman. Baik, kita mulai tentang perancangan database ya. Pertama, kita bahas tentang merancang database. Biasanya kalau merancang database harus dilakukan sebelum membuat suatu aplikasi itu pasti membuat database terlebih dahulu. Begitu biasanya. Jadi merancang database itu merupakan hal yang pertama kali yang dilakukan oleh programmer sebelum membuat sebuah aplikasi yang dirancang untuk studi kasus tertentu. Jadi biasanya kalau kita membuat sebuah database, biasanya programmer itu membuat sebuah aplikasi baik yang berbasis desktop atau yang berbasis online dan semacamnya, website dan semacamnya. Itu yang dirancang pertama kali itu database. Itu yang perlu kita pahami sebelum membuat sebuah aplikasi. Jadi buat database dulu, setelah itu kalau selesai database-nya baru kita beralih pada aplikasinya yang mau dibuat. Karena database ini kan sebuah penyimpanan informasi yang mau ditampilkan di web. Web itu akan hanya sebagai view saja. Sedangkan informasinya itu disimpan dalam sebuah database. Salah satu contohnya seperti Simat, UIM. Jadi aplikasi web itu tanpa adanya database seperti salah satu contohnya informasi tentang MBM, nama dan alamat, nilai dan semacamnya. Itu kalau tidak ada database-nya ya percuma, tidak ada informasi yang seperti itu, tidak ada data mahasiswa, tidak ada data nilai, tidak ada apapun di sana begitu. Jadi penting database itu karena merupakan sebuah wadah penyimpanan besar yang ada informasi di dalam sebuah aplikasi. Terus merancang database itu yang kedua itu rancangan database yang baik akan menentukan seberapa baik pula sebuah aplikasi yang dibangun. Jadi kalau baik database-nya, kalau penyimpanan database-nya itu disusun dengan baik, maka aplikasi itu akan nilainya baik. Jadi bukan masalah view-nya bagus. Kan kadang-kadang orang yang penilai sekarang itu kalau view-nya bagus, template-nya bagus, itu kadang-kadang dinilai bagus. Padahal itu kadang-kadang aplikasinya tidak sesuai dengan studi kasus. Bahkan aplikasi perancangan membangun database-nya juga amburadul, ada redundansi dan semacamnya. Jadi pada akhirnya aplikasi tersebut lemot karena banyak data-data yang double yang ada di dalamnya. Jadi biasanya kalau sudah database-nya bagus, maka aplikasi itu akan bagus. Jadi yang pertama kali dirancang itu bukan template, tapi database dulu bagus, baru menyesuaikan aplikasi dengan database. Baru setelah itu dirancang dengan desain atau template dan semacamnya. Orang yang bertanggung jawab dalam merancang database biasanya disebut sebagai seorang sistem analis. Jadi biasanya di dalam sebuah aplikasi itu ada yang bertanggung jawab dalam merancang database.
atau desain database. Bisa dikatakan dengan desain database. Biasanya disebut, kadang-kadang juga disebut sebagai seorang sistem analis. Jadi dalam membangun sebuah aplikasi itu banyak orang sebenarnya di sana. Bukan hanya satu orang, yaitu programmer saja, bukan. Sebenarnya banyak orang di dalamnya, karena di sana itu ada yang namanya sistem analis, yaitu perancang database atau master plan. Juga ada master plan, ada sistem analis, juga ada programmer, desainer. Di sana terdapat banyak orang. Seharusnya kalau membuat sebuah aplikasi yang benar-benar optimal dan bisa digunakan dan bisa bagus dan sesuai dengan seperti kasus. Oke, begitu mungkin. Dari dua poin ini mungkin ada pertanyaan tentang perancangan database. Silakan komentar di Google Classroom. Dan di slide yang pertama ini tentang merancang database ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang harus dijawab oleh mahasiswa melalui Google Classroom, yaitu pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya salah satunya yaitu tentang ada berapa orang yang merancang sebuah aplikasi. Misal ada aplikasi itu dibuat oleh seseorang, misal ada satu aplikasi, berapa orang yang bagus untuk membuat sebuah aplikasi. Mohon dijawab di Google Classroom ini. Terima kasih. Dan slide selanjutnya yaitu tentang contoh kelas diagram sistem pemesanan barang. Ini ya, jadi dalam sebuah database itu ada yang namanya relasi antara beberapa tabel di dalamnya. Satu database bisa membuat banyak tabel di dalamnya. Jadi di antara beberapa tabel di dalamnya itu ada relasi. Berikut ini contoh sederhana sebuah rancangan database pada sistem database pada sistem pemesanan barang ordering system. Rancangan database disajikan dalam bentuk kelas diagram ini ya. Ada pelanggan. Biasanya kan dalam sebuah toko biasanya ada pelanggan. Ada pesanan, ada produk, ada kwitansi, ada faktur, ada detail pesan. Jadi yang pertama biasanya ada pelanggan dulu ya, ID pelanggan. Terus nama pelanggannya siapa, alamatnya di mana, telepon dan email. Terus pelanggan ini akan melakukan yang namanya pesan. Tanggalnya kapan dan ID pesanannya yang mana. Terus alurnya menuju ke produk, dia memesan barang produk apa, ID produk. Setelah itu dicari nama produk, satuan, harganya berapa, satuannya berapa, stoknya berapa unit. Jadi mau dia pesan berapa pelanggan tersebut gitu ya. Jadi biasanya kalau di Alfamart dan semacamnya, biasanya kalau ada yang namanya kasir akan terdapat yang namanya database ini. Ada satuan, harga, stok di produk. Makanya dia dalam satu barcode setelah di-scan dia akan keluar harga, berapa dia langsung diketik berapa unit, berapa barangnya, satuannya berapa, harganya berapa, dia langsung otomatis keluar yang namanya berapa yang harus dibayar oleh admin pelanggan. Setelah dibayar misalkan total barangnya 75.000, dibayar 100.000, dia langsung masukkan angka itu dikali otomatis dan dikali, setelah itu dikurangi dengan jumlah uang yang di store. Setelah itu akan tahu berapa nilai yang harus dikembalikan. Begitu biasanya. Itu dirancang memang untuk kecepatannya. Jadi tidak harus mikir. Jadi hanya kerja. Terus ada kwitansi. Biasanya kan kwitansi itu akan di-print oleh ID sekian, tanggal sekian akan di-print hari ini. Sudah dia setelah itu dia enter aja, langsung dia print tanggal itu, jam itu transaksinya. Ada faktur. Faktur itu biasanya laporan tentang berapa pendapatan toko itu, dan sekaligus ada yang namanya detail pesan, ID pesan, produk pesan, jumlah harganya.
Ini ya, di slide yang mudah ini ada pertanyaan, yaitu disebut apakah da, disebut apa saja yang dikatakan dengan contoh kelas diagram sistem pemesanan barang ini. Biasanya juga disebut apa selain dari kelas diagram. Biasanya kan ada orang mengatakan apa gitu ya. Jadi beda. Jadi mohon dicari apa bahasanya selain kelas diagram ini. Ada, silakan carikan dan mohon dijawab juga. Ini pertanyaan yang kedua ya. Terus tipe-tipe tabel MySQL. Kita bahas ya, sebelum kita bahas tentang di dalamnya database itu, saya mau bahas tentang tipe-tipe dulu. Tipe-tipe tabel MySQL. Salah satunya kelebihan dari MySQL, kita bahas tentang MySQL dulu. Nanti kita praktekkan MySQL ya dalam pertemuan ini. Salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabel. Jadi di dalam MySQL itu ada banyak tabel di dalamnya, bukan hanya satu biasanya. Pertama, MySQL memiliki 3 tipe data utama, yaitu MySum dan InnoDB dan HEP. Ini pasti di dalam MySQL ada pertanyaan kalau membuat sebuah database, biasanya akan ada pertanyaan 3 ini. Oh ini nih. Jika kita tidak menyebutkan tipe tabel, biasanya kalau kalian tidak menyebutkan nama tabel pada saat pembuatan database, maka dia itu akan generate otomatis. Maka dia akan memilih yang namanya default server MySQL. Jadi akan menyesuaikan konfigurasi default server MySQL. Biasanya begitu. Jadi dia akan mengcustom sendiri, dia akan lari ke MySQL. Default server MySQL. Pertama, MySum static. Jenis ini digunakan ada pertanyaan di pertanyaan ketiga ya. Ini pertanyaan ketiga di sini. Kelebihan dari MySQL adalah apa ya? Sebentar. Ada berapa tipe dalam sebuah database? Itu pertanyaan yang ketiga di slide ini ya. Slide yang ketiga. Terus slide yang keempat, MySum static. Jenis ini digunakan ketika kalian buka, setelah itu pilih di MySum static. Biasanya tabel ini digunakan untuk semua kolom dalam tabel didefinisikan dengan ukuran yang pasti viset. Dengan kata lain, tidak ada kolom yang memiliki tipe seperti varchar, teks, dan blok. Karena sifatnya yang viset, maka jenis ini akan lebih cepat, aman, dan stabil. Jadi kalau kalian buat database itu memilih dengan tipe MySum static, biasanya itu tidak ada tidak ada kolom yang memiliki tipe seperti varchar. Kan biasanya kalau masing-masing baris tabel itu kan ada tipenya, ada varchar, ada teks, ada blok, ada nomor, date, dan time, dan semacamnya. Kalau kalian memilih MySum static, ini tidak ada yang namanya varchar, teks, dan blok. Begitu ceritanya kalau kalian pilih itu. Karena sifatnya yang viset. Ya, apa yang dikatakan dengan viset itu, jenis ini akan lebih cepat, aman, dan stabil. Jadi kalau kalian memilih dengan MySum static, ini fleksibel. Sifatnya yang viset katanya. Maka jenis yang ini itu keamanannya bagus dan kecepatannya database-nya itu stabil dan cepat, biasanya begitu. Jadi kalau memilih dengan MySum static ini lebih cepat aksesnya setelah diakses oleh yang namanya aplikasi yang dibuat oleh programmer. Jadi kalian harus paham ya. Jadi kalau buat database itu, kalau sekiranya kalian tidak butuh yang namanya varchar, teks, blok, hanya membuat sebuah nama, membuat tanggal dan waktu, itu bisa menggunakan yang namanya MySum static. Jadi karena tidak ada teks-teks yang seperti ini. Karena
Teks ini biasanya panjang, varchar teks. Jadi ini biasanya panjang, makanya lemot. Begitu ya. Kebanyakan kalau orang buat database itu, jenis database-nya itu generate. Yang penting ada database sudah, sudah langsung dibuat seperti itu. Repot yang seperti itu. Karena lama-lama akan lemot. Karena tipe datanya sembarangan. Jadi ini aturan-aturan sebenarnya, aturan-aturan membuat database biar struktur dan terdata dengan maksimal. Terus slide yang kelima slide yang keempat ini ada pertanyaan, yaitu fungsi. Sebentar. Meson statik ini tidak ada apakah meson statik ini tipe kolom apa saja yang tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya di set yang nomor 5, meson dinamik. Jenis ini digunakan ketika terdapat kolom dengan tipe yang dinamis seperti tipe kolom varchar. Keuntungan utama dari jenis ini adalah ukuran yang dinamis. Jadi sifatnya lebih efektif karena ukurannya data file menyesuaikan isi dari masing-masing kolom file. Jadi kalau kalian itu mau menggunakan yang namanya varchar, itu biasanya menggunakan meson dinamik karena lebih efektif. Karena ukurannya biasanya file ya, data besar biasanya. Jadi kalian disarankan untuk memilih meson dinamik karena terdapat yang namanya tipe kolom varchar. Biasanya varcharnya datanya agak panjang, data teksnya agak panjang. Jadi kalau kalian mau buat sebuah aplikasi, terus terdapat kolom dengan tipe yang dinamis, jadi disarankan untuk menggunakan meson dinamik. Yaitu karena meson dinamik ini ada yang namanya tipe kolom varchar, begitu ya. Oke, pertanyaan yang kelima ini, meson dinamik itu terdapat tipe kolom apa? Terima kasih. Ini sangat gampang ya, karena buat apa ada pertanyaan setiap slide? Karena ini penting buat kalian agar kalian membaca, begitu ya, dan juga mendengarkan apa yang dijelaskan oleh saya masing-masing slide. Terima kasih. Selanjutnya slide 6 dan pertanyaan ke-6, meson compression ya. Kedua jenis meson statik dan dinamik dapat dikompresi menjadi satu jenis, yaitu meson compression dengan perintah Meshimake. Tentunya hasilnya lebih kecil dari segi ukuran. Tabel yang dikompresi tidak dapat dikenakan operasi seperti insert, update, dan delete. Jadi ada yang namanya tipe meson compression. Dari dua jenis tersebut, meson dan semacamnya, itu ada yang namanya meson compression. Ini biasanya sangat mengkonversi, artinya mengkompres dari dua jenis jenis tabel tersebut. Jadi karena di dalam meson compression ini, yaitu perintahnya Meshimake. Jadi hasilnya itu biasanya itu sangat kecil dari segi ukurannya. Jadi makanya lebih cepat di meson compression ini. Jadi dikompres. Jadi ini akan mengkompres beberapa data begitu ya. Jenis-jenis data itu menjadi intinya dikompres begitu ya. Ukurannya menjadi kecil.
agar tidak berat database-nya. Biasanya ada kelemahannya juga, tabel yang dikompresi di MySQL Compressed ini tidak dapat digunakan atau tidak dapat dikenakan operasi seperti insert, update, dan delete. Jadi ini kekurangannya MySQL Compressed itu tidak bisa insert, update, dan delete. Mungkin di sini hanya digunakan untuk yang kecil-kecil saja, tidak bisa yang besar. Penambahan database yang besar tidak bisa, atau update database yang besar, juga delete yang itu sangat banyak. Jadi jangan kalau menggunakan MySQL compression. Terus pertanyaan yang keenam ini, MySQL compression ini tidak dapat digunakan apa saja, begitu ya? Silakan dijawab juga. Terima kasih. Pertemuan kali ini sebentar saja ya, yang penting bermanfaat dan sudah berisi gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya sudah mengikuti ya dan sudah menyimak dengan baik, dan silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya kuis ini di setiap slide-nya, dan kita ketemu di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di Google Classroom. Mohon maaf. Terima kasih.